Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre misteri thriller berjudul Midnight yang rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang wanita tunarungu yang tidak sengaja menyaksikan sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pembunuh psikopat. Karena aksinya tersebut ketahuan, maka psikopat tersebut mulai menargetkan wanita tersebut untuk membungkamnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang hendak pulang dari tempat kerjanya menggunakan taksi. Namun ketika sedang menelepon, taksinya tersebut tiba-tiba direbut oleh beberapa orang tak dikenal yang mengharuskan wanita tersebut akhirnya berjalan kaki pulang. Tak lama setelah itu, tampak seorang pria bernama Dosik yang hendak menawarkan tumpangan untuk wanita tersebut hingga ke jalan raya. Namun wanita itu langsung menolak tawaran Dosik dan kembali berjalan kaki sambil menelepon pacarnya. Tak lama setelah itu, Dosik tiba-tiba membuka pintu samping mobilnya, dan terdengar ada suara samar orang meminta tolong dari dalam mobilnya itu. Karena penasaran, wanita itu pun langsung menghampiri mobil Dosik yang berisi banyak sekali baju-baju yang digantung rapi. Terlihat juga ada beberapa palu yang tergantung di sana. Lalu di bagian belakang mobil, wanita tersebut akhirnya bertemu dengan seorang mayat pria yang tampak sudah bersimbah darah. Ternyata suara minta tolong yang ia dengar tadi adalah ulah Dosik yang hendak memancing wanita tersebut untuk datang ke mobilnya. Tanpa basa-basi, Dosik pun langsung membunuh wanita tersebut di dalam mobilnya. Untuk menutupi pembunuhannya itu, Dosik pun sengaja menelepon polisi dan berpura-pura melaporkan bahwa ia menemukan ada dua mayat korban pembunuhan, yaitu mayat pria dan wanita tadi, yang sudah Dosik pindahkan ke jalanan di sana. Dosik pun beralibi dan berakting ketakutan, dengan mengatakan bahwa ia sempat melihat buruh-buruh asing di sekitar sana, membunuh wanita tersebut dengan menusukkan pisau berkali-kali ke perutnya hingga tewas. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang wanita tunarungu bernama Kyung Mi yang bekerja di sebuah perusahaan call center. Sesuai dengan kondisinya, Kyung Mi bekerja khusus melayani customer-customer tunarungu melalui layanan video call. Malam harinya, tampak Kyung Mi yang sedang makan malam bersama dengan rekan-rekan dan juga kliennya. Meskipun tidak bisa mendengar, Kyung Mi bisa membaca gerakan mulut mereka dan mengetahui bahwa ia sedang dibicarakan di sana. Mengetahui bahwa rekan-rekannya tidak mengerti bahasa isyarat, ia pun membalas ucapan mereka dengan bahasa isyarat yang malah mereka anggap adalah sebuah pujian untuk menyenangkan kliennya. Kita lalu diperkenalkan dengan seorang wanita bernama So Jung yang hendak pergi keluar menghadiri acara blind date. Namun kakaknya bernama Jong Tak yang tampak sangat protektif kepada So Jung dan langsung menyuruhnya untuk memakai pakaian yang lebih sopan sebelum keluar. Jong Tak juga menyuruh So Jung untuk pulang sebelum jam 10 malam. Diketahui Jong Tak dulunya adalah mantan prajurit angkatan laut dan kini hanya tinggal berdua karena orang tua mereka sudah meninggal dunia, sehingga hal tersebutlah yang membuat Jong Tak sangat protektif terhadap adiknya itu. Lalu kita diperlihatkan ibu Kyung Mi yang juga memiliki kondisi yang sama dengan Kyung Mi dan bekerja di sebuah toko konveksi rumahan. Setiap malam, Kyung Mi akan selalu menunggu ibunya di dekat sana untuk menjemputnya. Di mobilnya itu terdapat sebuah alat untuk mendeteksi suara agar ia bisa mengetahui apakah ada kendaraan atau apapun yang mendekat ke arah mobilnya. Tampak ada sebuah sepeda motor yang hendak melintas. Namun karena terlalu senang sehabis gajian, ibunya pun berlari-lari ke mobilnya, dan hampir saja ditabrak oleh sepeda motor tersebut. Ketika di dalam mobil, Kyung Mi pun langsung menegur ibunya untuk selalu berhati-hati ketika sedang di jalan. Jong Tak kini bekerja sebagai petugas keamanan, dan tampak sangat khawatir karena So Jung yang tidak membalas chatnya sedari tadi.
Sesampainya di rumah, ternyata Sojung juga belum sampai, padahal ia sudah disuruh untuk pulang sebelum jam 10 malam. Sementara itu, tampak Kyungmi yang meminta ibunya turun dulu di sebuah tiang lampu, karena ia harus memarkir mobilnya di tempat parkir dekat sana. Tak jauh dari sana, tampak Dosik yang hendak mencari target baru dan melihat ada ibu Kyungmi yang sedang sendirian. Namun, ketika ia hendak menghantam ibunya, tiba-tiba Sojung lewat yang tampak sedang bertelepon dengan Jongtak dan mengatakan bahwa ia sudah hampir sampai di rumah. Tanpa berpikir panjang, Dosik pun langsung mengubah targetnya menjadi Sojung. Tampak Kyungmi yang akhirnya mendapatkan tempat parkir setelah berkeliling ke sana kemari. Namun Kyungmi tidak sadar bahwa ponselnya tersebut tertinggal di mobilnya. Karena ponsel Sojung tidak dapat dihubungi, Jongtak pun akhirnya pergi keluar untuk mencarinya, karena tak kunjung sampai sedari tadi. Setelah selesai dengan Sojung, Dosik pun berniat untuk menargetkan ibu Kyungmi, yang tampak masih berdiri sendiri. Tampak Jongtak yang tidak sengaja menabrak ibunya Kyungmi. Jongtak pun sempat bertanya apakah ia melihat seorang wanita yang lewat dekat sana, namun karena ia tidak mengerti bahasa isyarat, Jongtak pun pergi meninggalkannya. Ketika Kyungmi hendak kembali menemui ibunya, tampak Sojung yang melemparkan sepatunya keluar dari sebuah gang gelap. Karena penasaran, Kyungmi pun akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Dosik yang melihat hal tersebut dari kejauhan, kemudian mengambil senjatanya dan langsung berlari ke sana. Ketika Sojung hendak meminta tolong kepada Kyungmi, Dosik yang sudah memakai masker dan topi pun langsung menghajarnya. Namun, Sojung langsung mendorong Dosik sehingga Kyungmi berhasil kabur dari sana. Kyungmi pun berlari hingga ke tempat parkir sebelahnya dan bersembunyi di antara mobil-mobilnya itu. Ketika Kyungmi hendak kabur melalui pintu di sana, tampak gagang pintunya itu yang sangat ribut, sehingga terdengar oleh Dosik dari kejauhan. Meskipun pintunya dirantai, untungnya Kyungmi berhasil kabur dan langsung lari bersembunyi di dalam mobilnya. Ia pun langsung menelepon ibunya dan menyuruhnya untuk tidak pergi kemana-mana. Namun tanpa disadari, ternyata Dosik sudah sempat masuk ke dalam mobilnya ketika ia sedang menelepon ibunya tadi. Dosik pun menodongkan pisau dan menyuruh Kyungmi untuk menyetir mobilnya keluar. Namun Kyungmi masih berusaha melawan dan menancap mobilnya tersebut dengan sangat kencang hingga menabrak dinding di sana. Aksi kejaran antara Kyungmi dan Dosik pun terjadi. Namun untungnya Kyungmi berhasil kabur dan menekan tombol emergency di tiang dekat sana, yang otomatis sudah terhubung dengan kepolisian. Dosik pun langsung kembali ke mobilnya untuk berganti baju dan tampak Sojung yang sudah ada di sana. Polisi pun hendak berbicara dengan Kyungmi dan ibunya melalui speaker di sana, namun tentu saja mereka tidak bisa mendengar hal tersebut. Tak lama setelah itu, Dosik pun datang dengan memakai sebuah setelan jas dan berpura-pura bertanya kepada Kyungmi apakah ia melihat adiknya di sekitar sana. Awalnya Kyungmi bertanya kepada Dosik apakah ia melihat ada orang aneh di sana. Dosik pun mengatakan bahwa ia sempat melihat ada seorang pria yang kabur dekat sana. Kyungmi pun langsung berkata bahwa ia melihat adiknya sedang terluka di gang dekat sana karena sempat diserang oleh pria aneh tadi. Dosik pun meminta mereka untuk menemaninya ke sana, namun tak lama setelah itu polisi akhirnya sampai. Sayangnya, polisi tidak bisa menemukan Sojung di tempat yang dikatakan oleh Kyungmi, karena Dosik sudah memindahkannya ke mobil tadi. Setelah itu, Kyungmi pun berniat untuk melihat CCTV parkiran. Namun sialnya, kamera di sana dirusak oleh remaja-remaja nakal, sehingga mereka tidak bisa melihat aksi kejar-kejaran antara Kyungmi dan Dosik.
Petugas di sana pun hanya mengembalikan tas dan jaket Kyung-mi yang sempat terjatuh di dekat mobilnya, dan menganggap bahwa Kyung-mi pasti sedang mabuk saat itu. Awalnya Kyung-mi berusaha menjelaskan, namun karena polisinya tersebut tidak mengerti apa maksudnya, akhirnya menyuruh mereka untuk menunggu di lantai bawah. Ketika di dalam lift, tampak ibunya yang mulai mencurigai Do-sik sebab sikapnya berubah dari yang awalnya panik mencari adiknya, kini menjadi sangat tenang. Ibunya juga mengatakan bahwa ia terus-terusan memperhatikan mereka sedari tadi. Namun Kyung-mi mengatakan bahwa itu pasti karena ia yang berusaha untuk memahami apa yang mereka bicarakan. Tak lama setelah itu, Do-sik tiba-tiba mendekat dan mengatakan bahwa wanita yang sedang dicari oleh polisi bukanlah adiknya, karena adiknya sudah mengabarinya tadi. Setelah itu, Kyung-mi pun memberikan keterangan ciri-ciri Sojung dan hendak menjelaskan ciri-ciri pria bermasker yang mengejarnya. Namun, Do-sik tiba-tiba memotong pembicaraan dan menjelaskan ciri-ciri pria versi dirinya agar tidak mengarah kepadanya. Tapi polisi tersebut langsung menegurnya dan mengatakan bahwa ia akan mendapat giliran untuk ditanya nanti. Tak lama setelah itu, ada seorang bapak-bapak mabuk yang juga ikut menegurnya. Do-sik pun sengaja memancing bapaknya tersebut, dan akhirnya ia diusir dari sana karena menyerangnya. Tampak ponsel milik Sojung yang sempat jatuh dan terlihat oleh ibunya Kyung-mi. Do-sik lalu meminta mengecek laporan keterangan Kyung-mi agar ia bisa melihat alamat rumahnya. Ibunya pun sempat mengatakan bahwa ponsel milik Do-sik berbeda dengan yang ia tunjukkan di lift tadi, serta ada foto wanita di wallpapernya. Do-sik pun tampak kesal karena ketika ia bertanya apa yang mereka bicarakan, Kyung-mi dan ibunya tidak menjawab apa-apa. Do-sik pun berencana untuk menyerang ibunya Kyung-mi, namun tiba-tiba saja Jong-tak datang untuk melaporkan hilangnya Sojung. Polisi tersebut pun menyuruh Jong-tak memperlihatkan foto Sojung dan tampak Do-sik dan ibunya yang tidak mengenalinya. Namun berbeda dengan Kyung-mi yang langsung tahu kalau itu adalah wanita yang ia temui tadi. Tak lama setelah itu, bapak-bapak mabuk tadi datang kembali, sehingga ia harus diusir lagi oleh polisi di sana. Ibunya Kyung-mi pun akhirnya sadar dan hendak memberitahu Jong-tak kalau ponsel milik Sojung ada pada Do-sik. Namun, Do-sik langsung dengan sigap mengancam ibunya Kyung-mi untuk tidak mengatakan apa-apa jika ingin Kyung-mi aman. Untuk membuktikan ucapannya itu, Do-sik pun langsung menyerang Jong-tak menggunakan sebuah pisau, yang untungnya berhasil ia tahan. Do-sik juga mengaku kepada Jong-tak kalau dialah orang yang menyerang adiknya, sehingga membuat Jong-tak langsung mengamuk. Jong-tak pun berhasil lepas dan langsung menyerang Do-sik di dalam sana. Sedangkan Kyung-mi dan ibunya keluar untuk mencari bantuan. Ketika masuk, Do-sik pun berpura-pura menjadi korban yang diserang oleh Jong-tak, sehingga polisi terpaksa menyetrumnya meskipun ia sudah mengatakan bahwa Do-sik adalah pelakunya. Do-sik pun berpura-pura ketakutan guna meyakinkan polisi, sehingga ia pun langsung dibebaskan dari sana. Kyung-mi dan ibunya masih berusaha mengatakan bahwa Do-sik adalah pelakunya. Namun karena polisi tersebut tidak mengerti apa maksudnya, ia pun hanya mengabaikan mereka. Setelah situasi cukup tenang, polisi pun akhirnya percaya kalau Jong-tak memang kakaknya. Namun polisi hanya bisa meminta maaf, karena Jong-tak juga yang menodong pisau kepada Do-sik tadi, sehingga suasana menjadi salah paham. Polisi pun mengantar mereka pulang, dan tampak Jong-tak yang masih berusaha untuk mencari keberadaan adiknya. Ketika di rumah, tampak lampu-lampunya yang akan berkedip setiap kali mendeteksi suara. Begitu juga dengan pajangan kelinci di dekat sana. Tak lama setelah itu, ada orang yang menggedor rumah mereka, yang ternyata adalah rekan ibunya Kyung-mi yang datang untuk mengambil bahan-bahan jahitan.
ibunya pun menemani rekannya itu ke toko, meninggalkan Kyungmi sendirian di rumah. Tak lama setelah itu, Do-sik pun berhasil membobol rumah Kyungmi dan merusak lampu depan rumahnya. Kyungmi pun mulai merasa janggal karena lampu seisi rumahnya tiba-tiba berkedip semuanya, yang tentu saja adalah ulah Do-sik untuk mempermaikannya. Ketika Kyungmi hendak mengirim pesan kepada Jong-tak untuk mendoakan Sojung agar segera ditemukan, tiba-tiba saja pajangan pendeteksi suara berhenti bergerak. Untung saja Kyungmi cepat sadar dan berhasil selamat dari hantaman kapak Do-sik. Kyungmi pun terjebak di kamarnya dan langsung meminta tolong ke Jong-tak. Ia juga mengatakan bahwa Do-sik sedang berada di rumahnya. Kyungmi lalu menyuruh ibunya agar jangan pulang dulu. Namun sayangnya, ibunya membalas jika dia sudah berada di depan pintu. Kyungmi pun panik dan segera menggeser meja yang memblokir pintu. Namun ia akhirnya sadar kalau orang yang membalas pesannya itu bukanlah ibunya, melainkan Do-sik. Tak lama setelah itu, Do-sik pun mulai menghantam pintu kamarnya, sehingga Kyungmi terpaksa lompat dari jendela kamarnya, karena sudah tidak ada pilihan lain lagi. Do-sik pun sempat menangkap Kyungmi. Namun karena ia terus memberontak hingga Do-sik hampir terjatuh, Kyungmi pun akhirnya dilepaskan. Untungnya tidak ada luka serius, sehingga Kyungmi berhasil kabur dari sana, disusul oleh Jong-tak yang juga ikut mengejar mereka ketika ia melihat Do-sik. Aksi kejar-kejaran antara Kyungmi dan Do-sik pun terjadi, namun sayangnya Kyungmi malah berlari hingga ujung jalan dan terjebak di jalanan buntu. Jong-tak pun akhirnya berhasil menyusul dan berniat untuk menghajar Do-sik. Namun Do-sik langsung mengancam akan bunuh diri, yang artinya Jong-tak tidak akan mengetahui di mana lokasi adiknya. Do-sik pun memberi Jong-tak pilihan, apakah ia ingin menyelamatkan adiknya atau Kyungmi. Sayangnya, ternyata Jong-tak lebih memilih untuk menyelamatkan adiknya itu, dan langsung pergi meninggalkannya. Ternyata alamat yang diberikan oleh Do-sik adalah alamat rumah Kyungmi. Ketika sedang menelepon Jong-tak, tampak Kyungmi yang berhasil kabur setelah melempar pasir kepada Do-sik. Lalu di tengah jalan, Kyungmi tiba-tiba bertemu kembali dengan Sojung, yang berhasil keluar dari mobil Do-sik. Mereka pun akhirnya bersembunyi di sebuah gang, dan Kyungmi pun meminjamkan ponselnya untuk menelepon Jong-tak. Setelah itu, ia pun mengambil pisau milik Sojung, dan berencana untuk mengalihkan perhatian Do-sik dengan berlari hingga ke pusat kota demi menyelamatkan Sojung. Awalnya Do-sik masih berniat untuk mencari Sojung, namun karena terus-terusan dipancing oleh Kyungmi, Do-sik pun akhirnya memutuskan untuk mengejarnya. Ketika situasi sudah aman, Sojung pun langsung menelepon Jong-tak dengan ponsel Kyungmi, dan akhirnya setelah berjam-jam, Sojung akhirnya berhasil diselamatkan. Sebelum dibawa oleh ambulans, Sojung mengatakan ke ibunya bahwa Kyungmi sengaja memancing Do-sik untuk mengejarnya ke pusat kota agar ia bisa selamat. Mendengar hal tersebut, ibunya dan Jong-tak pun langsung pergi untuk mencari Kyungmi. Sesampainya di keramaian, Kyungmi pun berusaha meminta tolong kepada orang-orang di sekitar sana. Namun karena tidak mengerti, mereka pun hanya mengabaikannya. Kyungmi pun akhirnya mengeluarkan pisaunya untuk menarik perhatian orang-orang di sana. Namun Do-sik langsung mengaku kalau itu adalah adiknya, yang sedang dalam kondisi tidak stabil. Saat orang-orang sedang teralihkan, Kyungmi pun akhirnya berhasil kabur. Namun sayangnya, tak lama setelah itu, Kyungmi ditemukan oleh tentara yang kebetulan lewat, dan langsung membawanya kembali ke Do-sik. Sambil menangis ketakutan, Kyungmi pun memohon kepada Do-sik agar jangan membunuhnya, karena dia masih ingin melakukan banyak hal untuk hidupnya, yaitu liburan bersama ibunya khususnya ke Pulau Jeju, dan juga menikah serta memiliki anak. Namun tentu saja Do-sik tidak peduli dengan semua itu, dan langsung membawa Kyungmi ke sebuah gang gelap dekat sana untuk membunuhnya. Untungnya Jong tak sampai di waktu yang tepat, dan Do-sik pun akhirnya dihajar hingga pingsan.
Jong Tak juga mengabari Kyung-mi bahwa Sojung sudah dibawa ke rumah sakit dan ibunya juga sedang mencarinya. Akan tetapi, Do-sik sadar tak lama setelah itu dan langsung menyerang balik Jong Tak. Karena Do-sik tidak bisa membunuh Kyung-mi yang sedang dilindungi oleh Jong Tak, Do-sik pun langsung menargetkan ibunya. Karena ia tahu bahwa ibunya juga ikut mencari Kyung-mi. Setelah berkeliling, Do-sik akhirnya bertemu dengan ibunya Kyung-mi dan berniat untuk membunuhnya. Melihat Do-sik yang sudah bertemu dengan ibunya, Kyung-mi pun langsung menabrakkan dirinya kepada Do-sik. Ternyata Kyung-mi sengaja menusukkan dirinya sendiri dan menaruh pisau di tangan Do-sik agar seakan-akan Do-sik lah yang menusuknya, dan semua orang di sana bisa melihatnya. Tak lama setelah itu, polisi pun akhirnya datang dan berusaha untuk menangkap Do-sik. Karena masih berniat menyerang Kyung-mi, polisi pun langsung menembak kakinya Do-sik untuk menghentikannya. Sementara Kyung-mi pun terus memanas-manasi Do-sik agar dia semakin emosi, sampai akhirnya Do-sik ditembak oleh polisi. Setelah insiden itu, untungnya Kyung-mi masih selamat, dan akhirnya bisa liburan berdua bersama ibunya ke Pulau Jeju yang sudah mereka impikan selama ini. Disusul oleh Jong Tak dan juga Sojung yang untungnya juga berhasil selamat dari insiden tersebut.